kemarin malam 17, malam 17, malam 18, baru kemarin itu disebut nuzulul Quran, waktu turunnya kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan, malam ke-17 Ramadan. Nah, sedikit kita kaji bahwa malam 17 Ramadan, tepat di bulan suci Ramadan, Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Di mana turunnya? Ayo, yang pada ngaji sama guru Ustaz Rusdi, di mana turunnya? Di mana? Ayo, Davi, mana? Nah, ini dapat. Di mana turunnya? Ah, di warkop. Ayo, Quran turun di mana? Ini dengar Quran ini. Itu ibu-ibu jangan pada kompak. Quran turun di mana, Bu? Di mana? Di masjid apa di goa? Hah? Di masjid apa di goa? Di goa. Benar. Goa apa namanya? Goa Hiro. Di goa gelap apa terang? Gelap. Di goa gelap apa terang? Gelap kan? Yang namanya goa itu gelap, kemudian turun wahyu yang disebut Al-Quran, firman Allah. Apa wahyu pertama yang Allah turunin? Bunyinya Iqra, bacalah, itu perintah, bacalah. Domirnya mustatir, ya, bisa tulisan, bisa alam semesta. Yang dibaca apa? Nih kampung, nih caman baca, nih masjid kita baca. Benar apa enggak? Tuh, wahyu pertama turun, kita diperintahkan sama Allah Iqra lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh baca. Apa yang dibaca? Ada tulisan, nggak ada tulisannya. Loh, apa tulisannya loh? Muhammad. Mana tulisannya? Tuh tulisan tuh, Masjid Jami At-Taqwa. Ada tulisannya, ada yang dibaca. Nah, Nabi di goa gelap, kemudian turun wahyu Iqra. Apa yang dibaca? Gelap begini. Apa yang dibaca? Nih diri kita nih, kita baca. Manusia ada mata, ada telinga, ya, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Baca nih. Gunanya buat apa tangan? Buat mabuk orang. Ayo, gunanya tangan buat apa? Buat makan. Kalau punya duit bagi orang, infaknya ada masjid, keluarin. Jangan romana sama masjid kagak peduli. Ya, umat Islam udah minta, kesono minta, kemari minta, yang bagi kagak. Bener? Kenapa? Nah ini kadang-kadang kita nih dikasih tangan, pakai tuh tangan. Kalau emang kagak punya duit nih masjid kotor, sapuin, punya tangan. Jangan diem aja, kudu diomelin dulu. Bener? Bener kan nih? Kenapa? Ini perintah dari Allah. Iqra, baca. Nih masjid, lihat mic-nya kurang bagus, baca tuh, punya duit, ntar niat, ya Allah, ya saya kalau punya duit nih mic ampli saya ganti yang bagus, yang pakai wireless. Amin. Lah niat, emang bayar niat? Kagak kan? Lah iya, tinggal ngomong doang di hati. Di sini kan tiap Jumat malam Sabtu ada gerbat tuh, gerak batin. Hatinya, batinnya yang ngomong. Ya Allah, saya niat, saya punya duit, saya mau bagi Ustaz Rusdi 1 juta. Amin. Amin.
Amin pelan amat Romana. Baru niat doang pelit banget. Orang ngajar ngaji bertahun-tahun bocah udah belajar. Lah iya, kalau murid nih ada 10, ada 20, sejuta aja lah Ustaz Rusdi. Kalau kagak nerima ceramahnya nggak keluar deh di rumah aja udah. Bener? Bener nggak? Lah iya niat. Kadang niat aja pelit. Makanya ikro baca. Ya, ibu punya guru di kampung ini, alhamdulillah nih ada Ustaz Rusdi, ada guru kita. Ya, kalau nggak ada beliau nih masjid jadi apa? Tempat kuntilanak kok? Ayo, tempat setan? Ayo, siapa yang ngeramein? Nah, alhamdulillah di kampung ini ya ada beliau yang jagain, yang rekoin. Tiap malam, dari malam pertama saya lihat di Facebook ada yang ceramah, malam kedua ada yang ceramah, malam ketiga sampai sekarang malam 18 masih ceramah juga. Tahu dipakai apa kagak tuh ilmunya? Ayo, dapat apa kagak? Dapat apaan? Dapat apaan? Siraman rohani. Ya, ketika kita dengerin ilmu, dengerin nasihat, pulang ke rumah jadi renungan, dipikirin, kemudian dipraktekin, dipakai. Jangan cuma denger, iya. Neng, kalau depan rumah galak banget, sapuin apa? Dia ya. Kagak disapu-sapuin, bocah masih main HP, nonton TV. Ngomong lagi, lu kagak denger apa Neng? Itu depan rumah balak banget, sapuin apa? Habis hujan, pelin lu sendal pada berantakan. Lah masih aja jobrok lagi nonton TV, main HP. Lah 3 kali kan bisa kok. Lu kagak punya pikiran. Gitu akhirnya diomelin tuh. Kenapa? Kagak dengerin. Nah kita pun sama Allah nih, kenapa hidup kita Allah perintahin kita buat puasa? Tujuannya apa sih? La'allakum, agar kamu sekalian bertakwa. Nah takwa ini apaan? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwanya di batin nih, di dada, di hati. Di mana? Takwa di mana? Di hati. Dari hati yang benar, dari kita ngikutin perintah Allah, kita baca diri kita nih, ya ada hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu pengennya banyak, pengen punya duit, pengen makan enak, pengen rumahnya bagus, pengen motornya bagus, pengen mobilnya bagus, pengen lakinya ganteng, pengen bininya cakep terus. Lu nafsu. Nah iyalah, emang udah nenek-nenek mah jelek, keriput-keriput juga gitu. Ya, inilah dunia. Tapi yang namanya hati, yang namanya batin, kita ingat sama Allah, itulah kita jadi hamba yang bertakwa. Amin. Itulah esensi dari puasa. Maka puasa nih ngajarin kita, dari subuh kita nggak makan, nggak minum, ya, kemudian sampai maghrib kita baru makan, baru minum. Inilah tamsilnya dunia. Kalau kita keluar jalanan macet, ketemu tukang gorengan, ketemu tukang es kelapa, es campur, kalau punya duit aja di kantong semua juga dibeli. Kan begitu? Ya, benar. Tapi giliran pas buka ajan maghrib, baru segelas minuman, baru 1 lontong, 1 gorengan, cukup nggak? Cukup, udah kenyang kok. Ya, kadang kalau emang keliungan biasa kena nasi, ya nyentok nasi secentong biar kuat terawih, kan gitu. Ya akhirnya kenyang, badan kita ada energinya, ada tenaganya. Amin. Benar nggak? Kita hidup buat makan apa buat ibadah? Ayo, hidup buat makan apa buat ibadah? Makan. Buat makan.
Kalau hidup cuman buat makan, sama apa bedanya sama kebo? Apa bedanya sama kambing? Cuman makan, kemudian kawin, punya anak, mati, dipotong besok Idul Adha, kan gitu. Lah apa bedanya sama binatang ternak, sama kambing? Sama. Nah kita manusia, Allah kasih kita hati, Allah kasih kita nafsu, Allah kasih kita akal, mikir. Mikir nggak? Hah? Mikir? Apa yang dipikirin? Belum punya baju lebaran. Ayo, apa yang dipikirin? Coba, pikiran apa isinya? Lah jujur aja. Ayo, pikirannya apa? Lebaran dikit lagi, belum punya baju, belum punya mukena, belum punya ini, belum punya itu, rumah belum dibagusin, malah genteng pada bocor. Ayo, itu mulu kita pikirin. Lah, kalau mati, mana guru kita ada, tetangga kita tuh, Ustadz Asmin Asatiri, meninggal, tabrakan. Kemudian oma dirawat di rumah sakit 1 bulan ya, Ustadz Ihin ya. Saya nih narawi, oke ceramah begini, wah hebat. Kemudian ntar pulang, tahu-tahu batuk, tahu-tahu emang waktunya. Ya, dan saya panjang umur, amin. Iya, kenapa? Tapi yang namanya mati mau pasti nggak? Pasti. Yang namanya manusia mah nggak ada orang yang hidup selamanya. Nih dulu di sini ada Engkau Haji Amir bin Kangsan, udah meninggal belum? Udah kan? Udah pulang. Ya, badannya, ruhnya beliau hidup. Kalau ada Engkau Haji Amir di sini hidup, ya. Kemudian lihat nih musolahnya jadi masjid, ada yang rekoin, ada anaknya, cucunya, ada guru Ustadz Rusdi yang ngajarin, yang rekoin kampung ini jadi kenal Islam, jadi syiar Islam, jadi orang kenal Tuhan, jadi kenal Rasulullah, kenal agama, akhlaknya bocah pada bagus. Gara-gara siapa? Ada Ustadz Rusdi, ada gurunya. Makanya gurunya doain biar sehat, amin. Biar panjang umur, biar duitnya banyak, amin. Nah iya, jangan datang ke rumah guru orang udah susah, datang udah puyeng, ya datang kalau udah meninggal, guru ntar tahlil nyolatin jenazah, udah mati baru ke rumah guru. Kemarin guru kagak punya beras, ya. Guru lagi kagak megang duit, kagak ada yang ngomong gitu. Ngomong lihat, itu namanya peduli. Amin. Nah iya Pak, ya. Ini kita kudu baca nih kampung. Kenapa kampung begini? Ya karena kita. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kenapa hidup kita susah? Gara-gara kita. Jangan nyalain orang. Kenapa hidup kita susah? Ya karena kita kalau bersyukur. Allah ngajarin dalam Quran, la in syakartum la azidan. Kalau engkau bersyukur Allah tambahin, kan begitu rumusnya. Ya, sekarang kita mulut doang alhamdulillah, hatinya kagak. Ya, makan tiap hari sama telur, sama Indomie, iya ngeluh lagi ya telur lagi disulan dan ini. Ya, artinya ngomong begitu tuh, gara-gara siapa? Ya gara-gara kita. Coba alhamdulillah ya Allah, puasa udah 18 hari masih dikasih makan, masih dikasih rezeki, anak pada sehat. Ya laki alhamdulillah masih ada napasnya, masih ada ambekannya. Walaupun tidur aja tuh laki alhamdulillah. Orang-orang lakinya pada mati. Bener? Bener gak? Itu Pak, kita bersyukur. Jangan kita ngeluh. Kalau hidup udah ngeluh, udah gak bakal ditambah kok. Ya dagang ngeluh sepi, ya sepi. Lu yang ngomong, lu yang doa.
Ya, Allah bilang dalam hadis qudsi, kata Nabi, ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Kita nih nyangkanya sama Allah gimana? Ya, gua Ramadan ini sholat taraweh, sholat gua kayaknya kagak diterima, ya kagak diterima. Ya, Ramadan gua puasa ini gua, ya bohong mulu, kagak diterima, ya kagak diterima. Ya Ramadan gue ini hidup Ramadan dagang ini sepi mana hujan mulu dagang es ya sepi ngomong. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Jadi hidup kita susah, hidup kita sengsara gara-gara sebab kita. Nih di era kita, di zaman kita, rumah sakit banyak, dokter banyak, apotik banyak. Kenapa orang sakit banyak? Ayo, kenapa? Berarti tujuannya kita nih semua rakyat Indonesia dibikin sakit. Makanya udah kenal Quran, Allah ngajarin biar kita sehat, puasa ngajarin biar kita sehat, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Kita puasa makin sehat atau makin sakit? Ayo, yakinin makin sehat. Kalau kita yakin sama Allah, izin Allah, biiznillah kita bakal sehat, amin. Yang punya sakit asam urat sembuh, amin. Yang punya penyakit darah tinggi sembuh, amin. Yang badannya pada pegel migran dengan puasa sembuh, alhamdulillah. Batuk dah, belum minum ini. Aku masih disegel ini, mana minumnya? Ya, makanya kita alhamdulillah malam hari ini kita kumpul masih melaksanakan ibadah sholat taraweh malam ke-18, masih puasa. Puasa apa kagak ini toh? Puasa, bukan johor. Hah? Bukan johor apa asar? Maghrib. Ya alhamdulillah. Ya, puasa karena siapa? Hah? Karena Allah, karena Bapak. Takut sama Bapak, takut sama Emak. Ayo, karena siapa? Karena Allah. Ya, puasa bukan karena orang. Takut dikata orang. Ntar gua kalau dikata kagak puasa kagak enak. Akhirnya diem-diem dia ke pasar Pondok Gede makan bakso di sono. Ya. Berarti puasanya karena orang, nyampe rumah pura-pura lagi puasa, siapa yang tahu? Benar? Benar. Kenapa? Karena puasanya dasarnya karena manusia, bukan karena Allah. Tapi kalau dasarnya karena Allah, dia akan jaga hatinya, dia akan jaga ibadahnya, dia akan jaga gerakannya, dia akan jaga ibadahnya. Semua lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Tadi itu doa. Siapa tadi yang doa? Bunda apa ya? Ini ya? Ya, bagus doanya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami sempurna. Kita minta tuh iman kita. Iman tuh percaya. Percaya kita, yakin kita sempurna sama Allah. Bapak kalau udah sempurna yakin sama Ustadz Rusdi, ditipin duit 1 juta sama Ustadz Rusdi, percaya gak? Percaya. Kenapa? Yakin. Coba kalau gak yakin, ya ini Ramadan nitip duit sama guru hilang nih, kepake nih, ya buat ngopi nih, ya buat beli durian nih, ya habis. Itu udah gak percaya. Kenapa? Udah ragu. Makanya Quran bilangin dalam Quran, zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Quran tuh gak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang ada di dalam Quran ceritanya semua kita yakinin, kita praktekin, kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, di lingkungan, di wilayah atau di kampung. Itu berkah. Amin.
Kalau kita kagak yakin, lah inilah umat Islam gampang dibohongin, gampang ditipu, gampang dibegoin. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kenapa? Kita nggak tahu. Orang kalau pintar, orang kalau cerdas, kagak bisa dibohongin. Kenapa? Nih, Bang Udin emang biasa main pasir, kita bohongin dia tentang pasir. Kagak bisa. Kenapa? Dia ahlinya. Kita ngomong nih, pasir begini bagus Bang Udin nih, ambil sama saya 1 kol. Kalau pasir jelek begini. Kenapa? Karena tahu ilmunya, dia ahli. Ustaz Rusdi nggak bisa dibohongin. Kenapa? Beliau nyantri di situ Bondo, Kiai As'an. Nggak bisa beliau dibohongin. Nah, kita nih kadang-kadang makanya hidup kudu punya guru. Gurunya siapa? Ngikutnya kemana? Nih KTP-nya orang Caman apa orang Jogja? Ayo, kudu jelas. Tinggalnya di Caman, berarti KTP-nya Caman. Gurunya ya orang Caman. Yang guru di Jogja tetap guru kita. Tapi sekarang tinggalnya di sini, ya gurunya orang sini. RT-nya ya RT sini. Betul? Bener nggak? Iya. Kadang enggak, gurunya ditukar, ya guru di sini ya di sini. Ustaz Rusdi memang gurunya di sini, yang megang agama wilayah Caman, ikutin. Kalau emang ada yang enggak benar, ada yang enggak sesuai, ya musawarahin, ngomong bareng-bareng. Gimana nih bagusnya nanti masjid, gimana nanti buat takjil, gimana makanannya. Akhirnya nanti ke depan nih masjid lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, jamaahnya lebih banyak. Amin. Iya, bukannya ke depan makinan sepi, des. Iya, kalau dijual, buras, ujung-ujungnya habis. Ya, kalau jadi apartemen, lo jadi rokok, nah orang sini berapa mana? Ya, na'udzubillah min. Ya, maka pelajaran nih bulan suci Ramadan, nih madrasah, sekolah buat kita. Ya, kita nih tinggal beberapa hari, seminggu, 2 minggu. Ya, kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kemudian nih kita masuk bulan suci Ramadan. Nanti kita akan masuk hari raya Idul Fitri. Kembali kepada kefitrahan kita. Yang namanya fitrah kita suci, bersih. Ya, berarti dalam hati kita nih kagak ada dendam sama orang. Nggak ada sakit hati sama orang. Kagak ada kata benci sama orang. Ya ini udah recehan semua, ini empuan recehan tuh. Iya, lu bocah lo. Ini bocah mulu. Ini yang tua-tua udah kemana? Ya, Bang Japra udah kagak ada ya. Nah iya nih, ini orang di sini nih Masjid At-Taqwa tinggal berapa orang, terus belum ada lagi yang sakit. Ya, ini maka nih alhamdulillah. Ya, ibu kudu bersyukur bu. Bersyukur nggak? Bersyukur, nih masjid masih aktif. Kalau kayak handphonenya masih kepake, TV-nya masih nyala. Nih alhamdulillah nih masjid. Nih kalau nggak ada masjid di sini, nggak ada yang syiar Islam di sini, kagak ada bocah ngaji nih di sini. Ini udah jadi apaan tahu ini. Kemarin di Jawa udah ada gempa, yang pada banjir. Kita alhamdulillah kampung kita di sini aman. Makanya kita sebut alhamdulillah. Kenapa sih kita ngeluh mulu hidup? Ya, kata Nabi dalam manaqib Syekh Muhammad Salman tuh, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan naimu sarmadu. Kita ini sama Allah dijadiin ini kekal. Ruh kita ini kekal. Badan mana emang dari tanah, bakal rusak, bakal
kembali ke tanah. Yang ruh kita nih akan keluar nih. Ini nafas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, aku balik lagi mati. Nah ketika ruh kita mati, belum tenang, ini yang jadi pertanyaan. Ya, kalau ruh kita udah tenang, ya innama khuliqtum lil abadi, engkau dijadiin kekal. Wa innama tunqaluna min darin ila darin, engkau cuma pindah dari alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, entar pindah ke alam barzah, pindah ke padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, jembatan sirat, surga neraka. Hidup kita masih panjang. Makanya kalau kita di dunia udah susah di sono, ayo, di dunia susah, di sono susah. Coba aja, nggak percaya. Ayo, di dunia susah, di sono susah. Di dunia senang, di sono senang. Di sini senang, di sono di mana-mana hatiku la 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 la. Lagu bocah begitu. Lah iya, di sini kita senang, Bu. Makan Indomie sama telur senang, alhamdulillah. Entar di sono senang. Ya, di dunia nggak punya baju lebaran, ya senang, alhamdulillah. Di sono senang. Di dunia ngeluh, di sono yang ngeluh. Di dunia susah, di sono susah. Maka innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbaza naqlatu an-naimu sarmadu. Engkau dijadiin kekal dan engkau cuma pindah dari satu alam, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan sebaik-baik pindahan, sebaik-baik kesenangan adalah kesenangan yang kekal, kesenangan yang abadi. Di dunia kita senang ketemu teman, ketemu saudara, ketemu tetangga, ketemu guru, alhamdulillah senang, alhamdulillah. Entar di sono ketemu lagi senang, alhamdulillah. Di sini kita ngopi, ketemu rokok, makan durian, senang, alhamdulillah. Di sono kita ketemu lagi senang, alhamdulillah. Makan lagi, ngopi lagi, senang apa enggak? Senang. Kalau di sini susah, di sini merengut, di sono merengut. Coba aja. Ya, maka mulainya dari dunia mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini tanaman ladang buat akhirat kita. Di dunia kita susah, ya di sono susah. Di dunia kita senang, alhamdulillah. Entar di sono kita senang. Mau apapun keadaannya, mau berapapun duit kita, mau apapun rezeki kita, rezeki udah ditakar beda-beda. Ya, kita tetap ngucapin alhamdulillah. Seharusnya kalau pengen hidupnya sempurna, hidupnya paling kaya, Nabi kita Muhammad tuh paling kaya. Kenapa Nabi Muhammad hidupnya dari kecil yatim, babanya meninggal, ibunya meninggal, dagang mondar mandir, pesan ke Syria, mondar mandir, ikut mamangnya Abu Thalib 40, kemudian Nabi dapat wahyu diangkat jadi Rasul. Enggak makan 3 hari apa diganjel sama batu. Yang ngumpul teman-temannya, ya yang ikutin beliau para budak, Bilal bin Rabah yang biasa agak makan. Itu Nabi. Lah kita pengen hidup kita sempurna, pengen hidup kita senang terus. Lah yang kudunya hidupnya senang terus, Habibullah, Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja hidupnya dibikin begitu. Lah kita yang ngaku umatnya, ayo, baru kagak dibagi makanan, baru nggak dibagi rezeki udah ngeluh. Baru dikasih sakit, ya udah ngeluh. Kemarin sehat, biasa aja. Ya, kemarin punya duit banyak, biasa aja. Giliran susah baru ngeluh, baru curhat, baru cerita. Ya, sebulan 30 hari, 1 hari sakit ngeluh, 29 hari sehat. Alhamdulillah. Ya udah, 79 baru ya. Ya udah. Minum ini.
Ya udah, orang udah witir dia mau pulang. Iya, saya juga mau pulang ini habis ini. Ya, maka alhamdulillah saya ngingetin, saya kok datang kemari karena memang Ustadz Rusdi ya WA bilangin saya suruh isi. Ya, maka alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Namrawi masih bisa ngomong, masih ada suaranya. Ya, besok kalau udah kagak ada napasnya, udah gak ada ambekan, udah kagak bisa ngomong. Cuma lihat rekamannya doang. Ya, maka malam hari ini saya bisa ngomong, masih bisa nyampein. Ya mudah-mudahan nanti di rumah, pulang ke rumah jadi renungan. Ya, kemudian ketika udah renungan, dipikirin, direnungin, buat apa kita puasa, buat apa kita sholat, buat apa kita hidup, sadar bahwa kita nanti ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita sadar ntar baliknya sama Allah. Ruh kita tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuk jadi hamba Allah, syarat masuk ke surga Allah, jiwanya kudu tenang, hatinya kudu tenang, batinnya kudu gembira, kudu senang. Entar balik sama Allah akan senang, akan gembira, akan bahagia. Kalau susah, kalau gelisah, ya tandanya banyak dosa. Udah minta ampun sama Allah, minta maaf. Ya, kita sadar dah, ngapa ini hidup romlah gelisah hati, romlah rungsep panas. Ya romlah, ya ngapa sih ini begini amat hawanya, hawa nafsu kita nih, hawanya ngapa nih rungsep amat. Kenapa hidupku dibikin begini? Itu banyak dosa. Ngaku sama Allah. Kalau kita ngaku astagfirullahaladzim, ampunin ya Allah dosa saya banyak. Satu tuh, itu ruh kita suci lagi. Astagfirullahaladzim, rumah kita tuh adem. Dua, astagfirullahaladzim, wilayah kita nih dapat. Tiga aja, astagfirullahaladzim, adem. Udah itu nyuci batin kita. Astagfirullahaladzim, ampunin saya ya Allah, dosa saya banyak. Udah tenang, enak, adem. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya, kekuatan, energi, kecuali semua izin dari Allah. Kita masih hidup, masih napas, masih bisa makan, masih melek, masih dengar, karena izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, nih tangan kita besok nih kagak bisa bergerak udahnya. Iya, pengen makan begini nih, pengen minum dah, udah begini nih. Nih tangan kita besok bakal kagak kompak. Karang aja masih kompak. Ntar udah begini nih, kita pengen minum, pengen makan ini udah bisa nih. Pengen mah pengen, cuma udah bisa bergerakin. Udah gak kompak badan kita. Inilah dunia. Kita harus sadar, ntar kita ujungnya bakal mati. Maka kita sadar malam hari ini, tadi kita udah puasa, ya, kemudian kita udah sholat isya, udah sholat taraweh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit kita berkah, rezeki kita nambah, dan mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita, Allah turunkan keberkahan dari langit, dan Allah bukakan keberkahan dari bumi. Biridwa'illah wali syafaati Rasulillah wal karama awliyaillah waliman sa'a bil wilayah bidati siha salama afiyah barakah sa'adah rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan syulila lahum al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin.
Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.